Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari klaim dalam asuransi syariah. Klaim merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung atau perusahaan asuransi syariah untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Klaim adalah hak peserta dan dananya diambil dari dana tabaruk semua peserta. Dalam fatwa nomor 20 DSN MUI 9 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, bahwasanya ketentuan klaim diantaranya adalah yang pertama, klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian, dan yang kedua, klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan. Yang ketiga, klaim atas akad tijaroh sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Dan yang keempat, klaim atas akad tabaruk merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad. Klaim merupakan pembayaran santunan yang dilakukan oleh perusahaan jika peserta mengalami risiko, ya, sesuai dengan akadnya, ya. Jenis klaim asuransi jiwa syariah terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, klaim karena kontrak habis. Perusahaan akan memberikan santunan kepada peserta yang telah menyelesaikan kontrak dalam pembayaran premi, yaitu berupa tabungan beserta hasil keuntungan dari investasi yang dijalankan oleh perusahaan asuransi syariah. Yang kedua, klaim kesehatan. Perusahaan akan membayar biaya pemulihan kesehatan peserta, baik itu santunan untuk rawat inap, biaya operasi, obat-obatan, dan biaya perawatan lain sesuai akad yang sudah disepakati. Dan yang ketiga, klaim kecelakaan diberikan kepada peserta jika mengalami kecelakaan, baik yang mengakibatkan cacat tetap maupun tidak, cuman baret-baret atau. Yang keempat, klaim meninggal. Perusahaan akan menyerahkan santunan peserta yang meninggal dunia kepada ahli waris dengan besar santunan sesuai akad sebelumnya. Ahli waris tidak hanya mendapatkan santunan sesuai dengan akad yang dijanjikan, tetapi juga berhak mendapatkan tabungan peserta beserta hasil keuntungan dari investasi dengan catatan peserta memiliki akad mudharabah atau sistem tabungan. Jadi kan dalam asuransi syariah ada yang dengan tabungan, ada yang tidak. Ini kalau dengan tabungan nanti bisa mengambil tabungannya juga bagi hasilnya. Yang kedua, prosedur pengajuan klaim. Bagaimana seorang nasabah jika akan mengajukan klaim? Secara umum, prosedur klaim pada tiap perusahaan asuransi itu hampir sama, baik asuransi syariah atau konvensional. Adapun yang membedakan dari masing-masing perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim. Dalam penentuan apakah perusahaan harus membayar atau menolak suatu klaim, penilai mengikuti prosedur penyelesaian klaim dengan 4 langkah pokok sebagai berikut. Jadi penilai yang ini ya, dari perusahaan asuransi syariah itu punya kriteria ini, 4 hal ini ya. Yang pertama, pemberitahuan klaim. Segera setelah peristiwa yang sekiranya membuat tertanggung mengalami musibah, tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada penanggung. Laporan lisan harus dipertegas dengan laporan tertulis, jadi tidak boleh hanya lisan saja, ya. Pada tahap awal ini, tertanggung akan mendapat petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan oleh tertanggung dan dokumen apa yang harus dilengkapi oleh tertanggung. Kondisi ini diterapkan untuk memungkinkan pengelola mengambil tindakan apa yang diperlukan mengenai klaim yang muncul. Nasabah dapat memberitahukan klaim baik secara personal kepada pengelola maupun melalui otoritas atas namanya seperti pengacara, broker, atau agen. Jadi bisa diwakilkan, ya, tidak harus datang sendiri. Kemudian bukti klaim. Peserta yang mendapat musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti yang diharuskan perusahaan. Karena pada prakteknya masing-masing perusahaan mempunyai kebijakan sendiri dalam menentukan dokumen bukti klaim yang dibutuhkan. Untuk tujuan ini, penting bagi peserta yang mendapat musibah untuk menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi form permohonan klaim,
Penting juga penuntut untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diajukan sebagaimana yang dipersyaratkan secara standar dalam industri asuransi di Indonesia. Berikut biasanya ini ya di Indonesia, perusahaan asuransi syariah di Indonesia biasanya syarat-syaratnya seperti ini. Berikut beberapa berkas yang harus dipersiapkan ahli waris untuk mengurus klaim. Yang pertama, polis asuransi asli, kemudian fotokopi KTP ahli waris yang sah, fotokopi semua hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi bila meninggal karena sakit, surat keterangan kematian dari rumah sakit atau dokter yang menjelaskan penyebab kematian tertanggung, surat keterangan kepolisian atau BAP apabila kematian tertanggung disebabkan karena kecelakaan lalu lintas. Surat keterangan kematian dari pemerintah setempat bisa diurus di catatan sipil secara gratis dengan membawa KTP tertanggung, KTP-nya yang ini ya meninggal ya. Kemudian penyelidikan. Setelah laporan yang dilampiri dengan dokumen pendukung diterima oleh penanggung atau perusahaan asuransi syariah, selanjutnya dilakukan analisa administrasi, misalnya mengenai apakah premi sudah dibayar atau belum. Apabila tahap ini telah dilalui, penanggung akan memutuskan untuk segera melakukan survei lapangan atau menunjuk independent adjuster jika hal itu diperlukan. Kemudian yang keempat, penyelesaian klaim. Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, disyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadi kesepakatan tersebut. Jadi tidak boleh ditunda-tunda terus dipersulit seperti itu ya. Setelah ada kata sepakat maka kurang dari 30 hari harus sudah bisa dicairkan. Lalu bagaimana kalau klaim kita ditolak? Ini solusi saat pengajuan klaim di asuransi syariah. Apabila ditolak, kita bisa melakukan berbagai hal di bawah ini. Yang pertama, pahami dulu alasan klaim ditolak. Kenapa kok ditolak? Penting untuk mengetahui alasan penolakan klaim asuransi bagi pemilik polis asuransi. Penjelas yang lengkap dan jelas bisa menentukan langkah yang selanjutnya dapat dilakukan. Apakah kita akan tetap melanjutkan proses klaim, menghentikan atau membawa permasalahan ke Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia atau BMAI. Kita bisa membaca kembali polis asuransi dan pastikan sudah benar-benar memahami isi polis itu. Yang kedua, lengkapi persyaratan yang kurang. Ternyata ditolaknya itu karena persyaratannya kurang, maka kita harus melengkapi. Klaim asuransi bisa ditolak karena beberapa alasan, misalnya persyaratan klaim yang belum terlengkapi. Kita bisa melengkapi berkas persyaratan klaim yang diminta untuk mengatasinya. Tentu hal ini akan berbeda bila klaim ditolak karena pembayaran premi asuransi yang belum terlunasi sehingga polis asuransi menjadi tidak aktif lagi. Kita perlu menunggu sampai polis asuransi menjadi aktif sehingga kita melunasinya. Yang ketiga, ajukan permasalahan ke BMAI. Perusahaan asuransi syariah biasanya menyediakan informasi tata cara pelayanan dan penyelesaian pengaduan di website perusahaan atau di kantornya. Bila belum puas setelah menempuh berbagai langkah yang dianjurkan, maka kita bisa membawa permasalahan ini ke Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia atau BMAI. Jika tidak puas kok misalnya merasa dipersulit, itu kita bisa ke BMAI untuk kepentingan mediasi. BMAI adalah lembaga independen dan imparsial yang berfungsi memberikan representasi seimbang antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.